Hai, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua yang lagi menyaksikan video kami ini. Semoga hari kalian secerah langit biru di opening tadi ya teman-temanku. Dan terima kasih juga bagi kalian semua yang selalu mendukung kami lah yang pastinya. Oke teman-teman, kali ini perjalanan kita ke hilir sungai yang sangat jauh sampai memerlukan kendaraan bermotor. Dan sebagiannya juga jalan kaki di bawah terik panas matahari dan langit yang sangat cerah. Perjalanan menggunakan kaki mungkin berkisaran 2-3 jam. Jalan kaki seperti ini sangat jauh dan membawa beban yang rata-rata hampir 30-an kilo yang kita bawa per orangnya ya teman-temanku. Harinya pun cukup cerah karena kita mengikuti jalan setapak ke antara kampung ataupun batas antara kampung kami ya teman-teman ya. Jadi ini jalan mereka, dan sekarang tempat ini sudah tidak berpenghuni lagi teman-teman, karena orang-orang di sini pun sudah pindah, kampungnya tidak ada lagi orang di sini. Sudah kak mati tersebut tenang. Ya di nah. Ya. Hari ini kita tubuh 11 ya teman-temanku, tua muda ikut semua, karena kegiatan kita hari ini kegiatan menubah sungai teman-teman. Sungai yang sangat jauh yang tidak jangkau orang, kita tubai menggunakan akar tubai ya teman-teman ya. Dan ini pun salah satu kegiatan tradisional suku kampung kami teman-teman. Mari kita lihat apa aja nanti kegiatan kita ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Terima kasih. Setelah kita nyampai di simpang bekas kampung orang ini teman-temanku, sekarang kita menelusuri hutannya lagi teman-teman. Di sini kita akan dimanjakan oleh pemandangan yang sangat luar biasa yang hutannya masih alami. Ditambah lagi kicauan burung-burung dan suara sungai dan suara-suara kayu, dahan, rumput yang sangat memanjakan telinga sekali teman-teman. Kalau sudah di hutan seperti ini, rasanya tidak ingin pulang teman-temanku. Kami masih mencari tempat di mana kami akan bermalam nanti ya. Oke teman-temanku, di sini kami sudah sampai di tempat kami akan bermalam nanti. Dan di video saya sebelumnya pun saya pernah buat kami dapat ikan monster di hutan ini, dan kami pun datang ke tempat ini lagi teman-teman. Ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek di video ini ya. Jadi kenapa tempat yang harus kita cari itu dia tidak jauh dari sungai ya teman-teman ya. Pertama, itu yang paling utama. Kenapa kita harus mencari tempat yang tidak jauh dari sungai? Supaya kita mempermudah aktivitas kita teman-teman. Pastinya mencari lauk dan air, kita jangan jauh dari air ya. Oke teman-teman, setelah kami sampai di pondok, sebagiannya itu memasang ataupun membuat pondok tempat kita bermalam, memasang tenda ya teman-teman ya. Tenda dari terpal aja udah cukup. Sebagiannya lagi menyelam sungai mencari lauk teman-teman, karena kita belum membawa lauk ya, tidak membawa apa-apa, cuma membawa beras, garam sama yang lainnya lah. Untuk lauknya belum ada, jadi teman-teman yang lainnya saling berbagi. Ada yang mencari lauk ataupun ikan, sebagiannya lagi di pondok memasak nasi dan membuat pondok kita bermalam. Di sini mereka bertiga menyelam teman-teman. Ya namanya kita mencari lauk, kalau dapat yang besar itu syukur ya, pastinya mencari ikan lah. Jadi mereka menyelam dulu. Kalau saya pribadi untuk menyelam daerah sungai di hilir di sini, saya masih belum mampu dikarenakan sungainya cukup dalam teman-temanku, dan air sungainya itu berwarna hitam. Inilah yang akan kita tubai nanti teman-teman, sungai ini, karena sungai ini memang sangat jauh dan sangat sulit dijangkau orang kampung. Dulunya sungai ini hampir setiap tahunnya ditubai sebagai apa ya dibilang istilahnya teman-teman ya, memang sudah termasuk jadi tradisi orang kampung teman-teman. Biasanya sebelum gawai dan sebelum menugal padi, mereka akan menubai sungai ini. Ada bulannya teman-temanku. Memang di bulan-bulan ikan bertelur seperti inilah mereka akan menubai sungai ini. Dan di sini mereka sudah mulai menembak-nembakin ikan.
Saya cuma tukang ambil ikannya doang. Kita lanjut ya teman-teman ya, sambil mereka menyelam dulu. Kok dia Sungai yang mereka selam ini sangatlah dalam teman-temanku, berkisaran mungkin mau sampai belasan meter lah ya. Ditambah lagi di bawah sana bukan cuma sungainya aja, terkadang kayu dan juga pokoknya tumpukan kayu itu sangat banyak di dalam sana. Jadi kalau belum profesional memang tidak dianjurkan teman-teman. Ini jenis ikan yang mereka tembak teman-teman, seperti ikan mujair ya, tapi bukan teman-teman, lebih manis lah yang pastinya dari mujair ya. Kalau kami bilang namanya ikan empatung. Menurut teman-teman yang menyelam, bukan teman-teman juga, saya juga sudah mencobanya teman-teman. Menyelam di kedalaman seperti ini, itu rasa telinga itu mau pecah teman-teman. Mungkin karena tekanan air juga ya, karena kita tidak membawa peralatan secukupnya. Yang namanya kita menyelam sungai, ya paling hanya menggunakan kaca seperti ini teman-temanku. Jadi terkadang telinga itu terasa ditekan ya, seperti mau pecah karena sampai bunyi. Dan kata orang-orang tua dulu, ada itu sampai keluar darah dari telinga karena terlalu memaksa teman-teman. Itu cuma sedikit berbagi informasi. Makanya kalau bagi teman-teman yang menyelam sungai yang agak dalam, lebih berhati-hati lagi, jangan memaksakan diri. Takutnya membahayakan diri sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini dia masih tetap menembak ikan teman-teman. Dan sepertinya ikan jenis yang ditembak pun masih sama seperti ikan mujair. Dan kami bilang ikan ini namanya empatung dalam bahasa suku Dayak Iban. Tidak tahu dalam bahasa kalian, coba di komen ikan apa sebutan ini di daerah kalian masing-masing ya. kenapa tuh Pak? Patung. Ini kayak ikan kaloi itu. Baran, nah. Wah, ini dua yang siap. Udah setor. Nah, mampu. Dia mendakwah aja terempet baronya. Kita penuh. Masa kamu? Lain model. Enggak mampu, pedih aku. Begini ya, pedih. Toh. Tuh lagi nakal, pedih apa mampu. Lagi. Tahu juga lima ada. Nakal, pedih, nakal. Pedih. Masa kamu? Anak dia. Yang buat bukan kau udah pia suruh aku ke dalam mamanya.
dalam berlubang karuan. Jangan baik, namanya ngalat. Ada para petuang itu. Selamat. Natek direk tanahnya, pengal peniaku. Tuh, Fre. Kita aja. Itu, mainan, mendes itu. Karena ikannya sudah cukup banyak ditembak juga, sepertinya kami pun udah dulu sebentar, istirahat sebentar teman-teman. Karena ikan ini akan kita masak, nanti mereka akan lanjut menyelam lagi. Jadi ikannya dibersihkan dulu, seperti biasa teman-teman ya. Yang namanya kita di kampung, ya seperti inilah. Kalau mau makan enak, ya jalan-jalan ke hutan lah. Setelah dibersihkan, dan nanti akan apalah istilahnya, dimasak sup lah ya. Sup ala kadarnya semua ikan yang kita dapat ini teman-teman. Baru betul. Ini namanya Kena. Patah pala. Jadi teman-temanku, ikan kita ini kita akan masak menggunakan ataupun kita pasangkan dengan terong kampung ya teman-teman ya. Kalau kami suku Dayak Iban menyebutnya terong asam teman-teman. Dan rasanya pun sesuai dengan namanya, asam ya teman-teman ya. Bentuknya bulat dan kuning-kuning seperti ini. Jadi kita masak dulu teman-teman, karena kita dari pagi pun kita belum makan. Karena mengejar di sini. Sebenarnya ini bukan sarapan pagi lagi teman-temanku. Nah sekarang sudah menunjukkan sekitaran jam 3-an, jam 4 gitulah. Baru kita makan. Karena baru dapat lauknya ya teman-teman ya. Karena kebiasaan orang di kampungnya seperti inilah. Sambil menunggu nasi dan lauk kita masak, mereka ini pun lanjut menyelam lagi teman-teman, karena mencari lauk ataupun ikan kita nanti masak di malam hari ya teman-teman ya. Jadi mereka menyelam lagi. Ya lubang Pak, tengah ya. Masih sama sih kata mereka, di bawah sungai ini di dasarnya ada ikan yang cukup besar. Ada ikan tapah dan juga ikan baung yang sangat besar teman-teman. Mungkin kalau dibandingkan sebesar paha ya teman-teman ya. Jadi mereka masih penasaran dan ingin mendapatkan ikan itu. Jadi mereka mencoba menyelam lagi teman-temanku. Kalau saya sih sama seperti apa yang saya bilang sebelumnya, saya tidak punya keberanian. Jadi saya hanya menonton dari atas, ataupun saya hanya menegangkan tali untuk mereka.
Udah. Seperti yang sekarang ini teman-temanku ya. Bukan dia dulu ya. Udah. Kayak itu baterai udah takut. Kita buat buat di sini betul nak bakal berat belian tuh. Main pat tembak deh. Baru udian kita doat. Baik ya. Mulai dulu ke bulan depan ke ujung dek itu kada jalan kang. Puntang kian. Siapa coba kan? Salah. Nawan. Bau apa? Begini pasuat, boleh bayar. Tahu ke besar mat? Ini ada pasuat. Ampo panas. Ini nama kenawat ke orang putih ya. Orang putih. Ini tarik pihak. Woi, acok kena nyian. Nah, udah buas. Yang ini besar. Tunyunya kayak yang kepada birau. Kepada dia. Ini yang nama kalau main. Sampai bikin bantuan cincar kayak. Lubang kumur. Yang emuknya di dalam semut nih. Ajak kuat. Lalu dia. Ini ingat, baru perjuangan aja. Sebenarnya dia baru perjuangan itu ikan baik. Tiganya apa? Ini yang pu baik ikan apa? Yang pu. Ikan yang pu. Nih, nyak. Nih, nyak kecima peratan. Enggak lu kuret. Karena hari pun sudah sore, teman-temanku, kami pun memutuskan cukup sampai di sini ya. Kita akan sambung menyelam lubuk ini aja di malam hari nanti, teman-teman. Kita mau istirahat sambil menghangatin badan lah yang pastinya. Karena ada cukup dingin ya, capek juga jalan berjam-jaman. Jadi di sini karena kita tadi belum makan, kita makan dulu teman-teman. Kita sambung videonya malam nanti ya teman-temanku ya. Makan bersama seperti ini rasanya sangat nikmat bersama dengan teman-teman. Dan masaknya pun di tanah seperti ini, makannya pun di tanah, tidak di meja seperti restoran-restoran mewah ataupun di rumah-rumah makan.
Karena hari sudah sore dan sudah mau malam juga teman-teman, kita istirahat sebentar. Seperti biasa juga, kayu api kita tidak boleh kurang di malam hari ya teman-teman ya. Di samping kita menggunakannya untuk mengusir nyamuk asapnya, kita juga bisa menggunakannya untuk memasak air ataupun apa. Jadi selain tadi tempat tempat kita bermalam itu tidak jauh dari air, dan jangan lupa juga untuk mencari kayu api yang cukup untuk kita gunakan, dan juga sebagai penghangat kita di malam hari ya teman-teman ya. Di sini kakek membelah kayunya dulu, karena kalau kita yang namanya turun ke hutan ataupun kita bermalam di hutan, kayu api itu cukup banyak. Tergantung kitanya lagi mau apa enggaknya mengumpulkannya teman-temanku. Ya, belian ya. Sebagiannya juga ada juga yang membersihkan ikan teman-teman, dapat mereka menyelam di sore tadi ya teman-temanku ya. Karena kita pun memerlukan ikan juga lah yang pastinya untuk makan malam nanti. Tadi sudah mereka selam, jadi dibersihkan untuk dimasak teman-teman. Sebagian lagi karena tadi kita ada memasang pukat kita datang pertama kali tadi kita masang pukat teman-teman. Jadi mereka tiga nantinya akan mengangkat pukat tadi teman-teman, untuk tambah-tambahan lauk kita yang pastinya ya. Di sini hari pun sudah mulai malam ya. Sudah tidak mulai sudah tidak ada lagi namanya cahaya matahari lah yang pastinya. Sambil mandi, sambil mengangkat pukat lah yang pastinya teman-teman ya. Ini begini yang muat. Selama. Oh, ini Raja Mian. Dik, bapak ngili lagi kan ngediknya. Penyelam dia, ya madah mabok. Ini kayaknya. Ini mah dia, kan dia kayak. Lari dah, Dek. Tak nyelam kayak kau. Nonton ya. Lam. Oh, kamu. Bolok bukan. Nó lẹt cạch quá em bắt. Mấy giờ cái như không nhỏ cái bát này. Ini ular. Nama yang kayaknya. Kayak itu pula ya. Kayak betul. Nama tuan. Hah? Ini mau boleh mabok. Ini kayak betul. Ya kayak dia. Dalam.
satu orang timak udah tengah itunya tuak besar terus macam cok jadi mau gimana subat banyak kabar mah ini kada dapat Berkuat. dari kuat tanah dah ba aman ba nampos kuat ke tanah oh ternyata dia tanah mah tunggu Merek-merek. buat minyak namanya ada ini Saya kabar coba dah paling saya doi. tapi bisa ada kabar Mbak Dewa. Setelah malam harinya, kami ini mempersiapkan alat yang kami pakai untuk keesokan harinya ya teman-teman. Sebagiannya juga ada yang memperbaiki pancing juga, karena akan ada juga yang akan mancing nanti rencananya untuk mencari lauk di pagi hari nanti teman-temanku. Sambil bercerita seperti ini, kami biasanya menunggu malam ya, bercerita, minum sedikit untuk menghangatin badan. Ya, seru-seruan sendirilah yang namanya kita di hutan, kita jangan kurang bercanda. Apalagi namanya kita berkelompok seperti ini harus saling menjaga sikap dan menahan emosi satu sama lain. Yang namanya kita ramai, kadang-kadang emosi tidak sama ya. Jadi di sini teman-temanku kami masak untuk makan malam ya teman-teman ya. Memasak hasil buruan mereka sore tadi teman-teman. Ada ikan bawang dan ikan-ikan seperti ikan nila tadi ya teman-teman ya, dicampur dengan terong asam. Rasanya cukup luar biasa nikmatnya ya teman-teman, karena akan ada asam-asamnya, dikasih cabai sedikit. Sudah enak bagi kita ngangatin badan. Ini dia teman-temanku, tampaknya sebelum dimasak ya, berlemak. Nah, aku nak minum air nunai. Dek pemuda tadi sedikit kok patuan cuma Jangan kemarin. Kenapa? Ikan tanah. Ya dia. banyak enggak pula. Kayat, namanya kayat wah. Kayo tadi. Nyen. Baca ada. Bisa. Iya. Teruang. Di teruangnya, kita dulu. Ikannya diangkat ke teruang. Sambil menunggu nasi sama lauk kita masak teman-teman, kita ngopi dulu, dan yang lainnya juga sambil menyiapkan alat-alat kita untuk besok pagi ya. Dan ini juga teman ini lagi memperbaiki senjata ikan kita ya, karena ada masalah tadi, agak kurang enak digunakan lah. Dan yang ini lagi memperbaiki ataupun membuat jala teman-teman, karena jala ini nanti sangat berguna kita gunakan untuk besok pagi. Pastinya akan sangat seru kegiatan kita besok paginya teman-teman. Sebagian juga sambil menunggu barang kita yang kita memasak ini masak, sebagian temannya lagi ingin mencoba menyelam lubuk yang saya bilang dalam tadi di malam harinya teman-temanku. Apakah mereka ada hasilnya? Kita lihat aja ya seperti apa. Dan di sini saya masih seperti biasa, saya tidak akan pernah ikut mereka menyelam di sungai ini karena saya sangat takut teman-teman. Jadi mereka 3 dan saya hanya menunggu di tebing ataupun di tepi sungainya ya teman-teman, menunggu mereka menembak ikan. Menyelam di malam hari seperti ini sangatlah tidak nyaman ya teman-temanku, karena sangat dingin lah yang pastinya. Nah, dan di sini dia menembak 1 ekor teman-teman, anak bawang kalau kami bilang. Karena tidak banyak ikan, kami pun tidak ada hasil, kami pun pulang ke pondok lagi teman-teman.
tidak mau memaksakan diri karena cukup terlalu capek ya. Mau istirahat sambil menikmati masakan ataupun hidangan yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang lainnya. Dan di sini sudah masak teman-temanku. Sudah waktunya kita untuk makan malam dan istirahat dulu karena perjalanan kita sehari ini cukup melelahkan ya. Ayo teman-temanku, makan bersama kami di sini di tanah. Biar kalian tahu rasanya nikmatnya petualangan seperti yang kami alami. Buat teman-teman yang belum terbiasa bermalam di hutan, jangan pernah memaksakan diri ya. Karena kelihatannya aja di dalam video sangat nikmat dan sangat seru. Tapi penuh dengan penderitaan yang pastinya teman-temanku ya. Saran buat kalian semua. Jadi saran saya bagi kawan-kawan yang mau bermalam di hutan, carilah mentor ataupun orang yang memang udah pakar di hutan. Seperti yang saya lakukan. Saya tidak akan pernah bermalam kalau tidak ada orang tua. Oke, kami makan dulu ya teman-teman ya. Jangan ngiler ataupun jangan nyining kata dalam bahasa Daya Iban. Iya, kami tolong tau. Setelah selesai makan, kami pun bercerita sambil baring-baring. Istirahatlah yang pastinya teman-temanku ya. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, yang namanya kita bermalam di hutan itu cukuplah bukan sangat sih. Mungkin bagi kami sudah terbiasa, takutnya bagi kawan-kawan yang tidak terbiasa ya teman-temanku ya. Bermalam di hutan seperti ini sangatlah menyiksa sih sebenarnya teman-teman ya. Contoh seperti sekarang, kami tidur ini aja hanya menggunakan terpal tipis di atas tanah teman-temanku. Dan hanya ada terpal di atas. Ini terpalnya kalau saya nggak salah 4x6 ya teman-teman ya. Jadi kalau musim hujan, ya udah menderita kita tidurnya. Di sini seperti biasa, namanya kita orang kampung, tidak semuanya langsung tidur. Yang namanya kita di hutan, kita tidak boleh langsung terlelap tidurnya. Ibaratnya telinga harus ditajamkan sama dengan hidung ya, sebagai jaga-jaga kita. Jadi semua yang saya bawa hari ini, tubuh 10 ini teman-teman, semuanya memang pakar dan ahli di dalam hutan, bertahan hidup di hutan ya. Biasanya kami semua ini berpisah-pisah jalan. Tapi kali ini karena tujuannya tadi ada tradisi, kami bergabung bersama mengerjakan sesuatu ini. Di sini teman-temanku, kami terbangunkan oleh hujan yang sangat lebat ya teman-teman ya. Dan sekarang ini berkisaran jam 1 dini hari ya teman-teman ya. Jadi karena sudah bangun jam 1 itu kebiasaan kita di hutan juga. Ada teman memang aktif, dia langsung hidupin api, langsung memasak nasi teman-teman, dan memanggang ikan juga dia. Karena kemudian juga pun kami akan sarapan dan kami akan melakukan aktivitas kami di dini hari nanti teman-teman. Tapi karena hujannya sangat lebat, tidak jadi melakukan aktivitasnya ya teman-temanku ya. Jadi kami menunggu sampai hujannya reda. Inilah seperti apa yang saya katakan, kalau sudah hujan seperti ini, kita akan kewalahan karena terpal kita cukup kecil, tubuh manusia kita cukup banyak, jadi tidak muat di tenda. Ya mau tidak mau duduk seperti inilah. Setelah semalaman kurang tidur, pagi harinya kami lanjut petualangan kami teman-temanku, berburu ikannya teman-teman. Jadi di sini videonya saya skip teman-teman saat kami ya. Jadi di sini kami ini sudah menumbak ikan teman-temanku di siang hari seperti ini ya. Dan rezeki kita pun lumayan teman-teman. Ini dia strike pertama kita.
tapah ya. Jadi sistemnya teman-temannya, masing-masing kami bawa penumpang masing-masing. Jadi siapa yang melihatnya langsung ditumbuk ya teman-temannya, ataupun ditombak. Karena yang megang kamera cuma saya teman-teman, tidak semua ikan yang ditumbuk itu saya bisa ambil videonya. Hanya sebagian saja yang bisa saya ambil, seperti yang saya tumbuk ataupun yang ditumbuk oleh teman pas saya lagi lewat teman-temanku. Seperti ini teman-teman, sudah 3 ekor didapat ikan tapahnya teman-temanku ya. Sudah cukup banyak lah sih yang pastinya ini. Sedikit informasi juga, tubai ataupun akar yang kita gunakan itu tidak membunuh ikannya teman-temanku, hanya membuat mereka pusing. Jadi sistem kami di hilir sungai sana, kami sudah pasang bubu teman-temanku, alat perangkat ikannya kami simpan di sana untuk menahan ikannya biar masuk ke dalam bubu ini. Seperti ini teman-temanku, jadi tempat bubunya. Karena kegiatan kami sudah selesai ya teman-teman ya. Maksudnya sudah selesai sampai di sini. Jadi kami sekarang mau mengangkat bubu ini. Apakah bubu ini ada hasilnya? Karena tadi tuba yang kita gunakan itu untuk memburu ikannya, bukan untuk membunuhnya. Tidak seperti racun-racun ataupun orang yang nyentrum di kebanyakan daerah. Kalau kita di daerah di sini memang semuanya pun masih alami ya. Racun yang kita gunakan itu pun bukan kita beli ataupun apa. Itu memang asli dari akar yang ada di hutan kita. Dan itu pun kita cari. Di video sebelumnya saya sudah buat videonya, kami sedang mencari akar tubanya. Itu memang asli dari hutan. Dan hasilnya cukup lumayan ini teman-teman. Cukup banyak ya ikan yang ada di dalam bubu ini. Berarti kita memang hari ini dan di video ini cukup berlimpah rezekinya. Tuh teman-teman, ada 1 ekor di atas itu. Dia tidak bisa bergerak karena alat perangkat ikan kita ini kita pasang bubu dan kita kasih pagar. Jadi tidak ada jalan mereka untuk lari ke tempat lain. Karena di sisi-sisi sungainya pun kita pasangi kayu sebagai pagarnya ya. Sebelum kita menubai pun, sungainya itu kita cek dulu teman-teman, apakah ada ikannya. Makanya kami menyelam. Di setiap lubuk-lubuk kami selam. Jadi kita harus tentukan di mana kita membuang tubainya dan di mana kita memasang bubunya, biar nanti tidak mengecewakan. Seperti sekarang teman-teman. Karena memang memang tidak mengecewakan, maka adalah hasilnya. Dan terus karena ini memang sudah tradisi, orang tua itu tahu kapan saatnya kita menubai. Seperti sekarang ini teman-teman, biasanya memang dari dulu itu kata mereka di bulan 9 dan di bulan 10 seperti sekarang, aktivitas menubai ini sering dilakukan. Ini teman-temanku, lihat ikannya besar-besar. Saya sangat beruntung bisa melihat aktivitas ini lagi. Jadi saya akan selalu buat video-video cara kami mencari ikan dan berburu di hutan secara tradisional, cara kami bertahan hidup. Karena kami jauh dari kota teman-teman. Seperti inilah aktivitas dan kegiatan kami untuk bertahan hidup di kampung. Cara kami mencari lauk dan berbagai macam hewan lainnya. Seperti yang kita lihat sekarang. Ini adalah suatu bukti bahwasannya ikan yang kita tubai itu tidak mati teman-teman. Jadi kita harus hati-hati mengangkat bubunya karena banyak patik ikan dalam bahasa Iban seperti duri-durinya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati, takut kena kita ya, karena sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian kena patik kata dalam bahasa Ibannya, tidak tahu dalam bahasa Indonesia, saya pun belum tahu. Duri lah yang pastinya. Jadi harus hati-hati seperti yang kami lakukan sekarang.
angkat bubu ini, dibawa ke atas dulu dan dipantai nanti, baru kita bersihkan. Dan ini ada 1 ekor toman teman-temanku, ya lumayan besar lah ya. Dan di sini kami mau mengambil ikannya. Dan proses pengambilan ikannya pun cukup sulit karena kita takut ikan ini karena masih hidup, takut dia bergerak ataupun melawan ya. Jadi harus serba hati-hati semualah. Ini ada toman yang cukup indah bagi saya teman-temannya. Tapi sayang ini sudah ditumbuk teman-teman. Kalau dia masih hidup saya akan pelihara dia. Karena warnanya dia tidak biru lagi, hijau teman-teman. Dan ukiran di belakangnya pun cukup bagus untuk dilihat. Jika ada akuarium mungkin akan disimpan kali, jadikan ikan hias. Oh ya teman-temanku, sedikit bercerita juga informasi bagi kalian. Jadi kami ini makan tadi cuman di subuh hari tadi teman-teman, di kisaran jam 1 tadi. Dan sampai sekarang ini sudah hampir jam 3-an ya, jam 4 itu kami pun belum makan teman-temanku. Jadi tulang terasa lemas teman-teman ya. Tapi kami masih tetap, karena ini memang yang terakhirnya. Dan setelah ini kami dapatkan semua ikannya, kami buang semua duri-durinya. Kami pun akan pulang ke pondok dan memasak lagi teman-temanku. Lihat teman-teman, ini ada kejadian aneh. Masih sempat-sempatnya ikan ini memakan ikan kecil teman-teman. Tidak bisa saya lepaskan. Masih tetap di mulutnya ikannya. Ini kami bilang namanya ikan baung teman-temanku. Coba sebutkan di daerah kalian, ikan ini ikan apa namanya? Sharing kita berbagi-bagi suku kata bahasa ya. Karena di Kalimantan ini cukup banyak juga suku bahasa, itu banyak ya. Jadi biasa saling berbagi lah. Jadi teman-teman, karena durinya besar itu dia nyangkut di jaring bubunya teman-teman. Jadi agak kesulitan ya. Seperti ini teman-teman, masih hidup, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai ceroboh dikit, musibah jadinya. Jadi di sini teman-temanku, kami ini dari pagi, karena di malam tadi ya teman-temannya kami makan. Jadi dari dini hari jam 3 subuh tadi sampai sekarang sudah hampir jam 4 sore, kami belum makan teman-teman. Jadi kami agak lemas, lesu, letih lah ya teman-teman ya, karena belum makan. Jadi kami ini akan secepat mungkin mengumpulkan ikan ini ataupun membersihkan ikan ini, dan kami akan pulang ke pondok agar kami menambah tenaga dulu teman-teman. Tenaga kami sudah tidak ada lagi. Dan setelah itu pun nanti kami langsung pulang ke kampung teman-teman. Jadi kami harus serba mengejar waktu ya. Setelah bubunya selesai diambil ikannya dan dibersihkan, disimpan lagi teman-teman. Kita akan pulang ke pondok, makan dulu, habis itu nanti kita akan pulang ke kampung teman-teman. Dan ini hasil kita hari ini teman-teman ya, cukup luar biasa perjuangan dan pengorbanan kami 10. Saya cukup terima kasih buat teman-teman semua yang ikut ini, karena mereka sangat luar biasa teman-temanku, bisa mendapatkan hasil sebanyak ini. Jadi sedikit informasi juga teman-teman, ikan ini tidak juga sangat berbahaya, tapi memang berbahaya teman-teman ya. Ukurannya itu mau sampai 80 sampai ratusan kilo teman-teman ikan ini. Dan giginya itulah teman yang paling berbahaya, karena sangat tajam seperti gergaji teman-teman ya. Jadi ini teman-teman,
Ini akan dibawa satu orang. Lihat ini. Ini mungkin berkisaran 20 ataupun mungkin 30-40 kiloan nih teman-teman. Satu orang yang bawa seperti ini. Belum yang lainnya lagi. Dan kami akan pulang ke pondok dulu ya. Dan sesampainya kami di pondok teman-temanku, kami pun langsung memasak dulu. Baik memasak nasi ataupun memasak lauk ya teman-teman ya. Karena seperti saya bilang tadi, kami ini semuanya sudah serba kelaparan. Yang namanya kita mencari rezeki seperti ini, lapar itu pun tidak jadi masalah selagi rezekinya ada. Belum seberapa perjuangan nggak makan seharian. Biasanya orang-orang tua dulu itu lebih parah lagi mungkin. Jadi sembarangan daun ataupun buah-buah yang ada di hutan itu hanya untuk mengisi kekosongan perut. Tapi kami masih bisa pulang ke pondok. Berarti belum apa-apa. Kalau kita dengar cerita-cerita orang tua dulu teman-temanku. Jadi setelah ini nanti kami masak, mungkin kami pun akan segera mungkin pulang keluar dari hutan ini dulu lah yang pastinya teman-teman ya. Karena dari hutan ini datang ke simpang tempat kita mulai ataupun menyimpan motor tadi itu mau berkisaran hampir 1 jam lah jalan kakinya ke sana teman-teman. Jadi kami tetap mengejar dulu lah. Oke teman-temanku, jadi menu masak kita itu masih sama seperti sebelumnya. Ikannya direbus dicampur dengan buah terong asam ya teman-teman ya. Dan di sini ada panggangnya. Di video ini 2 kali masak sebelumnya kami belum bisa memanggang ikan teman-teman, karena belum ada hasilnya. Dan sekarang sudah cukup hasilnya. Ya semau-maunya lah kita memasak. Udah. Nah di sini juga nih ya, sambil memasak, sambil juga teman-teman yang lain itu membereskan barang masing-masing. Karena kita habis makan langsung segera pulang. Dan di sini makannya kami skip, kami mau siap-siap pulang teman-teman. Dan ini kami sudah sampai di motor, waktunya pulang ke kampung. Dan di sini juga teman-teman sudah sampai di kampung dan waktunya kami untuk membagikan. Mohon maaf sebelumnya teman-temanku, videonya banyak saya skip karena kami mau cepat-cepat datang ke rumah ya teman-teman ya. Dan syukurlah masih berkisaran jam 5 jam 6-an kami sudah sampai di kampung ini teman-teman. Dan sudah siap para keluarga kita, paman, bapak, mama kami siap membantu membersihkan ikan ini. Ini semua hasil kita teman-temanku, cukuplah, sangat luar biasa. Saya sangat merasa puas dan saya sangat berterima kasih karena bisa mengambil video ini lagi. Sudah sangat lama tidak melakukan aktivitas ini lagi teman-temanku. Saya rasa cukup sampai di sini dulu lah ya ocehan saya selama 50 menit ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, subscribe-nya teman-teman. Buat yang pendatang baru, buat yang sudah lama, saya ucapkan terima kasih banyak dan beribu-ribu hormat saya pada kalian. Karena kalian selalu ada dan selalu hadir untuk saya. Terima kasih. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.